Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita sudah berada di separuh Ramadan yang awal. Kita sudah berada di separuh Ramadan yang telah kita lakukan dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang penuh dengan rahmat dan nikmat Allah. Tentu itu suatu nikmat yang harus kita syukuri, karena di luar sana banyak orang yang kemudian tidak dapat menjalankan Ramadan dengan baik karena terbentur oleh berbagai kondisi. Tentu kita sebagai orang yang diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga dapat menjalankan Ramadan dengan baik, sudah wajib hukumnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Belajar merupakan satu tatanan dan proses untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berkualitas. Oleh karenanya, belajar diperintahkan minal mahdi ilal lahdi, dari sejak kita masih berada di dalam ayunan sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Arti penting belajar atau fadilah atau keutamaan menuntut ilmu sendiri setidaknya ada 3. Yang pertama yaitu mendapatkan derajat yang tinggi, sebagaimana ayat yang kami baca tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, di mana Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, hikmah atau fadilah atau keutamaan menuntut ilmu adalah kita akan mendapatkan pahala yang kekal, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, idza matal insan, atau dalam riwayat lain, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali dari 3 hal, yakni shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena orang yang memiliki ilmu dan memiliki semangat pula untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka sangat mungkin dia akan mendapatkan pahala amal kebaikan yang terus mengalir berkat ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, sebagaimana hadis tadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu adalah mendapatkan kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu pemirsa ketahui bahwa jalan menuju surga Allah ada banyak, mengingat ada banyak pula jalan-jalan kebaikan yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan surganya Allah. Sebagaimana contoh, bagi orang-orang yang berlimpah harta, tentu jalan menuju surganya Allah dapat dengan cara menjadi orang yang dermawan, suka mendermakan hartanya di jalan yang Allah ridhoi. Bagi para pemimpin bangsa, jalan surga yang bisa ditempuh dengan membuat kebijakan-kebijakan yang memihak, bermaslahat
dan baik bagi rakyat. Dan bagi kita semua, tentu jalan yang paling mudah untuk kita lalui sebagai praktisi pendidik adalah terus belajar, terus mengaji, dan terus menuntut ilmu. Karena dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa menapaki jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian 3 fadilah atau 3 keutamaan dari menuntut ilmu, terlebih di bulan Ramadan, bulan di mana amal ibadah ditingkatkan, di mana pahala amal ibadah ditingkatkan. Maka mari kita jangan melewatkan kesempatan ini untuk terus menuntut ilmu, untuk terus menambah ilmu pengetahuan, tidak bosan-bosan kami mengingatkan. Dan yang terakhir adalah bahwa kita jangan sampai bosan untuk berbuat kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan itu, kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan menuntun kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuntun kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bosan pula kami mengingatkan, kita tidak tahu dosa mana yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekecil apapun dosa, kita harus berupaya untuk meninggalkannya. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.